Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya prediksi bola. Oke guys, ya gua lagi ada di luar kota lagi ya. Gua lagi nggak di rumah, jadi pemandangan agak beda gitu ya. Tepatnya gua lagi ada di daerah Pandeglang ya, pinggiran pantai gitu guys, di suatu resort ya. Gua di sini sampai beberapa hari ke depan ya, nyantai gitu ya, healing dikit-dikit gitu ya. Tetapi gue tidak melupakan teman-teman semua. Gue pengen nyapa teman-teman semua yang udah setia nungguin konten gue gitu kan, terus dukung gue, nyemangatin gue untuk terus berkarya. Untuk teman-teman semua ngasih data, ngasih analisa, walaupun hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Sekali lagi itu semua soal prediksi, soal feeling so good teman-teman semua kemana. Nah, maka dari itu guys, buat teman-teman yang baru jangan lupa nih, aturan gue selalu gue bilangin. Aturan nomor 3 apa? Jangan jadi orang yang kalau menang diem-diem aja, kalah kok marah. Oke guys, fair ya. Apalagi nanti nomor 4, itu semua prediksi gue berdasarkan feeling so good. Gue cuman baca data gue, ngomongin data, ngomongin bola pakai data. Nah, maka dari itu nih guys, gue kasih ilmu tambahan nih ya. Artinya pengetahuan tambahan buat teman-teman semua. Nih bisa lihat tabel ini adalah hasil prediksi situs-situs besar yang selalu bikin prediksi ya. Ada namanya WhoScore, Skauka, Sportmole. Nah, dari 4 pertandingannya kemarin di perempat final, bisa teman-teman lihat ada yang gua ciriin merah. Itu apa? Sportmole. Sportmole di sini hanya Sportmole aja yang tepat ya. Di satu pertandingan itu pun sama kayak gua, Belanda Argentina. Gua kan imbang 2-2, sama persis. Walaupun sebenarnya gue berharap Belanda yang lolos, tetapi skor akhirnya itu adalah 90 menit 2-2. Persis guys. Jadi teman-teman bisa lihat ketika bicara ini adalah orang-orang yang profesional, persis artinya mereka tim. Kalau gue semua ngerjain sendiri ya, analisis juga sendiri, segala macam sendiri. Ini adalah situs besar, mereka pun bisa salah. Jadi kita harus memaklumi. Karena apa? Karena ini adalah prediksi, feeling so good teman-teman. Kalau misalkan ngikutin silakan, nggak ngikutin juga bebas. Nama juga prediksi ya. Nah ini, tetapi di sini menginspirasi gue guys. Jadi sekarang gue ada inspirasi ketika gue ngeliat ini. Jadi sekarang ada tambahan nih buat teman-teman semua. Yang baru, apa yang baru? Nah, gue kasih tabel perbandingan data buat teman-teman semua. Jadi nggak cuma prediksi apa kata gue, tetapi apa kata mereka juga. Nah, oke, seru ya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tabel pertama ya. Jadi tanpa berlama-lama guys, gitu ya. Oh ya, sekali lagi terima kasih buat agan-agan yang udah langsung nyawer. Semoga feelingnya so good semua. Sekarang langsung aja kita bahas tabel pertama ya, teman-teman semua. Kita bisa lihat di sini adalah tabel pertamanya. Kalau kita lihat sama-sama menang 4 kali ya. Tetapi satunya Maroko adalah win penalti. Yes. Oke. Waktu lawan Spanyol dia menang penalti, yes. Terus ngegulin juga agak sedikit jomplang ya, 5-11. Kebobolan tetapi ini kuat nih. Maroko punya pertahanan kuat dan kiper yang sama hebat. Dia sama-sama hebat nih dengan Prancis ini, sama-sama goalkeeper save-nya 2. Tetapi di sini adalah ball possession. Walaupun ball possession-nya Maroko itu adalah 31,8, ya 30 itu kan kata gue ibaratnya tim yang cenderung bertahan. Artinya ketika serangan pun mereka kalah, hanya menunggu kesempatan ketika misalkan ada momen dia nyerang. Tetapi serangannya walaupun sedikit tetapi efektif. Nah itu dia guys. So Prancis akan diprediksi mendominasi pertandingan jelas ya. Dari data ini pun kita sudah dapat gambaran, sudah dapat bayangan. Tetapi sekali lagi Maroko tidak mudah guys. Kita lihat tabel kedua. Dari 11 golnya Prancis dan 5 golnya Maroko, kita lihat adalah karakter golnya Prancis banyak berkembang di babak kedua. Dia ngegulin 7. Sedangkan Maroko lebih efektif mungkin sedikit di babak pertama. Jadi kita kelihatan kenapa kemarin Portugal ketinggalan duluan, karena mungkin dia ngegas dulu di awal supaya dia bisa mencuri gol duluan Maroko ya. Dari corner kick, shot on goal segala macam ini kalah lah ya. Tetapi kita waspadai di sini dari segi Prancis itu adalah dia block shotnya terlalu besar kalau menurut gua. Dia 3,6 itu cenderung dia kurang hoki. Jadi hati-hati ketika Prancis pun akan dibikin greget dengan permainan Maroko. Ketika dia nendang-nendang, itu berhasil ketepis, keblok, ataupun dia melambung jauh. Kita perhatikan di sini adalah tabel kedua jelas. Artinya dari segi berbahayanya juga Prancis akan terus menggembur, bayangan yang gempur-gempur, tetapi sekali lagi tidak mudah. Maroko adalah sejarahnya dia yang terbaik di saat ini adalah semifinal. Mudah-mudahan bisa melaju ke final ya guys. Sip. Kita lanjut di tabel ketiga. Nah,
Di tabel ketiga ini adalah sejarahnya head to head mereka. Teman-teman bisa lihat, artinya ini adalah pertandingan yang cukup lawas. Jadi datanya kurang lengkap. Hanya ada keterangan di sini adalah Prancis dari 2 kali pertandingan melawan Maroko, dia menang sekali. Ya. Maroko belum pernah menang, tetapi pernah seri sama Prancis. Jadi ada kemungkinan di sini adalah seri nantinya. Dan selisih golnya pun nggak terlalu jauh, 3-2. Jadi sepertinya Maroko ini tidak sulit sebenarnya untuk memasukkan gol ke gawang Maroko. Ke gawang Maroko ini nggak mudah artinya untuk memasukkan gol ke gawang Maroko dari Prancis. Nah, so nanti kita misalkan sekarang kita tabel keempat ya guys ya. Bentar guys, tahan dulu guys. Tabel keempat kita akan bahas ini dari segi penyerang guys. Penyerang Mbappe dan En-Nesyri. Kita lihat di sini adalah Mbappe di sini jelas dari segi keaktifan, gol, pengalaman ya, sama gol di sekarang ya, gol timnas sama gol sekarang pun ini Mbappe lebih baik daripada En-Nesyri. Karena Mbappe pun sekarang statusnya adalah top skor ya di World Cup sekarang dengan 5 golnya. Sedangkan En-Nesyri dia hanya 2. Nah, dengan asisnya pun Mbappe 2. Sekarang kalau misalkan mereka dimainkan 2 pemain ini, ada kemungkinan mereka ini adalah sosok penting di pertandingan nanti, entah itu Mbappe, entah itu En-Nesyri ya, itu dua-duanya itu bisa jadi sosok penting guys. Maka dari itu guys, kita geser lagi ke kiri. Ini adalah Prancis sama Maroko dari faktor X yang gua racik ya, ibaratnya gue cuma menemukan sisi-sisi lain. Mbappe, Giroud, Dembele, En-Nesyri, Ziyech, dan Boufal. Ini nama ini yang gue masukkan sebagai orang-orang yang nantinya bisa menjadi penentu, entah mereka ngegulin atau menjadi man of the match ya. 6 nama ini baik dari Prancis maupun Maroko ya. Giroud bagus, Mbappe keren ya, En-Nesyri juga bagus, Ziyech juga kalau dimainin waduh itu jenderal kalau kata gua. Barengan dengan Hakimi juga tuh jadi solid ya. Boufal, nah gua Boufal kenapa sih masukin Boufal? Gua sedikit terenyuh guys, asli gitu ngelihat foto Boufal kemarin itu, ada gua lihat itu lagi salim kayaknya ya, salim pelukan gitu, nyium ibunya gitu. Nah situ gue kayak tersentuh. Dan gue ngeliat pertandingan waktu lawan Portugal kemarin, Boufal itu nge-shoot shot on goal gitu ya, sekali kalau nggak salah. Dia megang nggak terlalu lama, bola kurang lebih 3 kali sentuhan atau 4 kali sentuhan dia langsung shoot. Itu ngeri tuh asli tuh. Dek aja gue liat, Boufal nih keren. Jadi gue masukin di nama sekarang gitu kan, karena itu tadi feeling kan, feeling ya. Balik lagi ke feeling so good guys. Nah, gue feeling so good lainnya adalah Prancis ini adalah 2018 dia juara, jadi statusnya juara bertahan. Nah, motivasinya mungkin aja dia nungguin Kroasia ya di partai sebelah, tapi nggak tahu juga ya guys nanti yang menang siapa, Argentina sama Kroasia. Tapi dia jangan pasti nungguin nih, ngintip-ngintip nih, siapa tahu bisa jadi ulangan final Piala Dunia 2018. Nah, itu motivasi dia. Yang jelas dia akan mengincar kemenangan untuk mengulangi minimal prestasinya tahun kemarin itu di final dulu ya, entah juara apa enggak ya bebas aja ya Prancis ya. Nah, tetapi dari segi Maroko ini yang cukup mengejutkan. 2018 Maroko bukan siapa-siapa. Siapa yang bakal teman-teman di sini yang dari awal nyangka Maroko bisa masuk semifinal? Shock siapa? Mungkin kalau bukan orang Maroko aslinya nggak ada. Kalau orang Maroko asli ya, penduduk asli Maroko, warga Maroko pasti yakin aja, bahkan juara pun yakin. Tetapi kalau teman-teman semua, gue yakin nggak ada satupun ibaratnya menjagokan Maroko sampai dengan tahap semifinal. Kenapa? Karena mereka melewati banyak-banyak rintangan tim-tim besar ya. Di grup aja mereka melewati Kroasia, Belgia, bahkan kemarin Spanyol, Portugal. Bayangkan 4 tim besar ya, Kroasia, Belgia, Spanyol, Portugal. Ini adalah tim besarnya Eropa ya, salah satu ya, 4 ini adalah mereka semua salim lewat. Silakan Maroko, ibaratnya kayak gitulah ya kan. Jadi keren kalau kata gue ini Maroko nih. Makanya ini nggak mudah gitu, dan ini prestasi mereka yang terbaik adalah semifinal saat ini. Tetapi bisa saja mereka melanjutkan kemenangan mereka ke final, bahkan bisa juara mungkin. Kenapa? Karena ada doa dan kasih sayang ibu. Jadi hidung gua agak tersumbat guys, sorry guys, karena ngomong cepet sambil ngopi sambil ngerokok itu agak sulit sebenarnya ya, ngatur tempo ini ya. Ya, gue memperhatikan di sini doa dan kasih sayang ibu. Kenapa? Karena kok kayaknya yang diangkat sama media itu adalah sosok ibunya mereka gitu ya. Jadi kayak yang terenyuh aja gitu guys. Karena satu sisi lagi gue kayak 2 kali gue melupakan Maroko gitu. Padahal gue di konten-konten sebelumnya yang ibaratnya yang Portugal Maroko, baik Spanyol Maroko, gue sebenarnya udah ada kecenderungan ke Maroko, cuman kayak yang belum yakin sepenuhnya, dan kayak
meleset di feeling terakhirnya aja gitu. Padahal sempat ada feeling misalkan Maroko ngegulin duluan nih, ini segala macam gitu kan, dia kuat segala macam. Tapi ketika menentukan feeling akhir, gua nggak persis sama gitu dengan apa yang gua harapkan gitu. Nah, tapi di sini gua oke lah, kayaknya sosok ibu ini menyentuh gua gitu. Untuk gua saat ini gua feeling gua ya Maroko bisa lanjut makan ya. Nah, bisa jadi ini jadi faktor X-nya. Peringkat 4 di Prancis, peringkat 22 di Maroko. Pemain luar negeri 26 ya, 23 dari 26, dan kelihatan umur ini kita lihat Maroko sedikit lebih muda. Nah, ini adalah segi faktor X ya guys. Kita bisa saja artinya menentukan kalau misalkan faktor X ini bisa menjadi faktor motivasi mereka, tetapi nggak ada yang tahu sekali lagi ya guys. So, kita lihat lagi adalah kita geser. Ini kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai dengan faktor X itu kira-kira teman-teman udah dapat bayangan siapa kira-kira yang bakal memenangkan pertandingan. Nah, data gue itu cuma sekedar nemenin doang. Kalau teman-teman udah ada feeling ke sini ketika baca data gue dan sama-sama kita analisa, mungkin akan wah kayaknya gue ke Perancis, oh kayaknya gue ke Maroko. Silahkan, bebas aja guys ya. Karena prediksi dunia pun ibaratnya situs-situs prediksi dunia pun semuanya juga nggak 100% benar ya toh. Santai, fair aja, fair. Sekarang nih gue kasihin tip. Siapa sih sebenarnya lebih diunggulkan di sini? Jelas dari situs Oddschecker di sini adalah Prancis jauh diunggulkan daripada Maroko. Jelas pasti. Kita lihat aja di sini adalah Maroko sampai dengan dikasih 1/4 bola oleh Prancis. Jadi jelas artinya ini suatu motivasi juga ketika misalkan sesuatu yang berada di bawah itu ketika memenangkan pertandingan rasanya lebih dahsyat guys gitu ya. Nah, oke guys, teman-teman kira-kira udah ada bayangan sekali lagi. Nah, ini gua kasih lagi nih, ini yang barunya nih, yang dari awal gua mau ngomongin barunya. Nah, gua rekap situs prediksi. Cuma gua dimasukin sini adalah 2 doang ya, Predix dan Forbet. Kenapa? Karena 2 ini dia cepet rilisnya. Sedangkan WhoScorer, Squawka, Sportmall gitu ya, Sportmall itu dia rilisnya H-1. Jadi gua agak sedikit lama untuk menunggu gitu ya. Karena gue udah gatel, ini data gue udah rekap dari kemarin sebenarnya. Gue nungguin mereka kok belum rilis gitu ya, previewnya belum ada gitu ya. Baru ada Argentina sama Kroasia mereka udah keluar. Nah, maka dari itu gue hanya 2 prediksi, dia memprediksi itu satu-satu. Teman-teman bisa lihat di prediksi ya, situsnya boleh sih ya. Ini gue nggak endorse atau apapun, ini hanya sekedar ngasih wawasan. Ya, silahkan teman-teman buat perbandingan saja. Artinya ketika gue salah pun ya bukan berarti gue salah. Ibaratnya prediksi gue nggak bener ya, semua juga kan prediksi gitu ya, namanya kan feeling akhir, feeling so good guys. Nah, Forbet memprediksi 3-1 untuk Prancis ya. Nah, kalau gua Kang Ikang berapa kira-kira? Santai, kita minum dulu. Nah, kalau gua nih diantara feelingnya artinya kekuatan Maroko tuh dia bisa saja artinya mencuri gol lebih dulu mungkin. Karena sejarahnya juga dia nggak kesulitan ngegolin gawang Prancis. Jadi kalau gue sih ya gue asli ya, kalau di saat ini nih gue lebih condongnya ke Maroko, entah kenapa ya. Tetapi sebenarnya Prancis ini udah ngegagalin jagoan gue Inggris guys. Itu jagoan gue Inggris, makanya gue kemarin sulit ketika misalkan Inggris Prancis itu ya, gue aduh setengah nggak yakin gitu kan asli. Nah, padahal berharapnya ini Prancis kalau misalkan ngalahin Inggris lo harus sampai final bahkan juara karena lo dengerin Inggris gitu ya. Tetapi gue pertimbangkan lagi gitu, gue udah 2 kali nih melupakan Maroko, padahal gue udah ada feeling ke Maroko, tapi dilupakan di menit-menit akhir gue pas feeling gue gitu ya. Padahal udah ada sih sedikit feeling ke Maroko ya. Waktu Portugal pun sebenarnya gue ada feeling ke Maroko gitu, tapi gue feelingnya ke satu orang itu tuh, Gonçalo Ramos. Nah itu gue kepleset gitu ya, nggak sesuai harapan. Gonçalo Ramos tidak diberi ruang sama sekali. Nah ini nih yang gue khawatirin adalah nantinya pertahanan Maroko dia lebih solid lagi, lebih kuat lagi. Apalagi sekarang waktu istirahat mereka juga cukup banyak juga ya, sekitar 2 hari apa 3 hari gitu. Jadi cukup untuk memulihkan stamina. Nah dari situ guys, gue feeling gue nih dia imbang ya. Imbang berapa? Gue 1-1 memang. Artinya gue cenderungnya malah Maroko ngegulin duluan. Tetapi kayaknya sih enggak ya. Prancis kayak ngegulin duluan. Tapi nggak tahu deh. Ntar lu. Aduh. Pastinya bertahan total ya. Pastinya akan
parkir bus lagi. Nah itu gue senang sebenarnya parkir bus itu guys, bikin lawannya itu frustration gitu, frustration ngoper. Tapi ya udahlah, feeling so good gue satu-satu aja lah. Bukan artinya gue ngikut ya, artinya gue emang udah ada feeling nih bakal imbang lah. Gak mudah lah sepertinya, gak mudah buat Perancis juga nih, kayaknya gak mudah gitu ya. Maroko mentalnya udah kebangun ya, udah lawan tim besar gitu ya. Jadi ya itulah, sekali lagi gua jagoin berharap sih Maroko yang lolos, tapi skor gua, feeling gua dia ini imbang 1-1, bisa 1-1 atau 2-2. Kalau pengen seru gua berharap 2-2 ya. Bisa berharap 2-2. Kalau pengen seru ya bener-bener tuh saling berbalas gol. Keren. Itu keren. Itu semifinal yang keren kalau kata gua, saling berbalas gol. Entah siapa yang ngegulin duluan, saling balas gol sampai ditentukan adu penalti. Nah, pokoknya ini pertarungan mental guys. Gak mudah, pasti sekali lagi gak mudah. Semifinal tim-tim hebat semua. Siapapun yang masuk semifinal itu bukan tim ecek-ecek. Sekali lagi bukan tim ecek-ecek ya. Adapun unsur hoki dan lainnya itu semua adalah diracik di pertandingan ya. Semua faktor formasi segala macam itu adalah menentukan. Maka dari itu guys, gue cenderungnya 1-1 atau 2-2. Yang pasti gue feeling gue imbang. Walaupun gue berharap Maroko yang lolos, tetapi gue cenderung imbang. Kalaupun nanti misalkan Maroko kalah di sini, misalkan adu penalti maupun langsung kalah gitu 90 menit, ya buat gue Maroko adalah pemenang. Sudah memenangkan hati banyak orang ya. Asli. Di situ aja gue salut ke Maroko guys. Pokoknya teman-teman yang mendukung Maroko, apapun nanti hasil akhirnya ya sudah, mereka sudah berjuang habis-habisan, dan nanti mudah-mudahan kalau misalkan mereka lolos ke final ya dan mengukir sejarah, asli itu luar biasa rasanya guys ya. Gitu aja guys, tanpa berlama-lama lagi gue biar cepet ngeditnya. Ini juga udah agak menjelang sore nih, dan gue mau menikmati cuaca di pinggir pantai. Jadi buat teman-teman sekali lagi terima kasih. Subrek biar nggak ketinggalan konten gua, dan jangan lupa ingat aturan main ya. Jangan jadi orang yang menang diem-diem aja. Kalau kalah kok marah. Oke guys, sekian dari gua. Terima kasih. Rapapau. Sehat-sehat semuanya ya. Dadah.